Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan membahas bagaimana tips mengelola keuangan selama Ramadan. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Putut Endro Ananawari, Director of Business Development dari Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Mbak Chandra. Pak Putut, ini sepanjang bulan Ramadan biasanya pengeluaran kita bukannya berkurang, justru semakin meningkat ya Pak ya. Adakah tips dari Bapak kiranya bagaimana mengelola keuangan kita selama bulan Ramadan ini Pak? Yang pertama harus dilakukan itu mencatat pengeluaran maupun penerimaan. Yang kedua, evaluasi dari bulan-bulan sebelumnya. Biasanya pengeluaran untuk katakanlah belanja itu harus dicatat. Ketiga, kalau sudah dicatat, dilakukan evaluasi, kemudian direncanakan untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Karena biasanya apa? Kebutuhan biasanya bahan pokok naik gitu ya. Selain itu juga banyak juga kebutuhan lain di bulan Ramadan yang harus juga disiapkan, itu adalah apa? Berbagi kalau bisa. Karena pada bulan yang baik ini juga alangkah baiknya kalau kita juga bisa menyisihkan sebagian dari pendapatan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Itu juga harus disisihkan. Yang ketiga tuh kalau sudah mulai direncanakan harus diimplementasi. Diimplementasinya gimana? Dari tadi pos-pos pengeluaran tadi harus dipisah-pisahkan. Nah, paling gampang misalnya dilakukan istilahnya apa? Budget untuk harian. Karena dari tiap hari itu ada beberapa pos-pos yang kita bisa kurangi. Tapi juga dari situ itu juga bisa kita alokasi pengurangan tadi atau penghematan tadi digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih positif, misalnya untuk berbagi tadi seperti itu. Oke, jadi ini kan paling tidak memang kita membuat semacam anggaran belanja selama bulan puasa Ramadan ini ya Pak ya. Tapi kiranya apa yang harus menjadi skala prioritas bagi mereka? Oke, jadi kalau kita ngomong prioritas yang pertama kali, itu jangan sampai istilahnya apa? Taraf hidup kita juga berkurang, itu definitely jangan gitu ya. Tapi juga pada saat yang sama kita juga harus lihat bahwa kita melakukan puasa itu juga harus juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan dengan puasa itu. Nggak hanya rasanya nanti cuma laparnya saja, tapi juga bisa itu tadi berbagi kebahagiaan ke orang lain. Nah ini gimana caranya? Disiasati dengan tadi mengalokasikan kebiasaan tadi yang agak boros ke kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat yang nanti bisa dipakai untuk apa? Berbagi dengan sesama yang lebih membutuhkan seperti itu. Oke, jika kita sudah menerapkan skala prioritas, tadi saya dengar juga Pak Putut menyinggung mengenai kita harus membuat juga anggaran buka puasa harian. Ini pastinya tidak ada di bulan-bulan sebelumnya ini Pak ya, bisa dijelaskan? Ini makanya kalau kita lihat selama hari kita dalam berpuasa satu hari itu kan banyak sekali hal-hal yang kita bisa sisihkan. Jadi misalnya kayak sarapan pagi kita bisa istilahnya simpan. Kemudian juga kalau mungkin tengah hari atau setelah makan siang ada ngopinya, makan siang, ini bisa disisihkan. Hal lain juga yang bisa kita hemat itu adalah gini, karena memang kita kerja di Jakarta, kerja biasa sampai sore itu terpaksa kita harus berbuka itu di jalan. Nah biasanya ini psikologi orang manusia itu kalau lagi lapar harus berbuka puasa itu biasanya juga berhenti dan belanja atau berbuka puasa di katakanlah restoran, dan biasanya hasilnya lebih mahal. Nah, belajar dari pengalaman kemarin ini, hal ini bisa disiasati dengan apa? Mempersiapkan terlebih dahulu kebutuhan misalnya akan berbuka puasa yang kecil-kecil dulu supaya apa nanti makan besarnya ada di rumah seperti itu. Nah, ini yang harusnya nanti uang yang bisa disimpan disisihkan ini kasih ke yang lain. Sepertinya jadi memang belanja konsumtif barangkali yang harus kita waspadai juga begitu ya Pak Putut. Tapi paling tidak ada tidak ide yang jumlah ideal yang harus kita anggarkan tiap harinya terutama untuk di bulan puasa ini. Sebetulnya berbeda-beda nih. Pasti berbeda-beda ya, kembali lagi itu jangan sampai mengkorbankan kualitas hidup kita. Ya, makanya saya bilang tidak ada rumusnya harus berapa. Itu harus disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing orang. Kebutuhannya berbeda-beda. Tapi yang paling penting di sini adalah ada niat untuk menyisihkan sebagian dan ini juga akan diberikan atau dibagikan ke orang lain. Ini yang saya pikir spirit yang harus ada di bulan Ramadan ini. Baiklah, terima kasih Pak Putut atas waktu dan informasinya. Sama-sama. Ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh